Masih di lapangan guys, agak-agak hujan ini. Ya puji Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dan saya baru merilis video tentang kesaksian saya, dan agak-agak berat untuk dipublikasikan karena itu sebenarnya adalah konsumsi pribadi saya, dan ada beberapa teman yang sudah pernah saya ceritakan, dan itu termasuk sangat-sangat pribadi sekali. Jadi agak-agak apa ya, pada waktu di publik, tapi saya berpikir itu perlu juga, karena selain bisa menjadi kekuatan buat saya, jadi itu buat sekedar konfirmasi buat orang-orang yang membicarakan saya di belakang. Saya bukannya kegeeran, tapi pasti banyak yang membicarakan diri saya di belakang ya. Ya, semuanya karena cinta kasih Tuhan, semuanya karena pemurahan Tuhan. Saya boleh sehat, kuat, bernafas, bahkan masih tetap melayani Tuhan, walaupun lewat media sosial, lewat YouTube, dan lewat video-video. Tapi saya masih bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri, dan satu yang saya mau bagi buat teman-teman yang mengalami kejadian. Jadi kalau saya kejadiannya hanya satu kali seumur hidup, yang saya ceritakan di kesaksian itu waktu di asrama, hanya sekali seumur hidup. Kuncinya saya tidak berkelanjutan adalah karena saya lari, saya tidak tinggal, saya keluar. Apa jadinya ya kalau misalkan saya masih tetap tinggal? Apa jadinya ya guys, misalkan saya
tidak keluar asrama, saya tetap berada di situ, mungkin hubungan akan berlanjut. Tapi kenapa tidak berlanjut? Itu karena saya keluar. Kalau mungkin saya merasa nyaman dengan hubungan itu, maka saya akan bertahan, dan kemudian kami akan pacaran dan berlanjut. Tapi syukur pada Tuhan tolong saya dan saya cepat keluar dari asrama itu. Walaupun semenjak saya keluar itu, saya sempat sekali lagi membenci diri saya sempat merasa jijik dengan diri saya. Kemudian saya sempat bertanya-tanya diri saya ini seperti apa dan kenapa. Dan memang ada waktu itu ada hubungan, bukan hubungan ya, sebenarnya itu saya hanya menganggap dia sebagai sahabat saya, tapi mungkin sudah agak berlebih. Tapi kami tidak melakukan hal apa-apa, hanya mungkin dia akan merasa terganggu dengan saya. Kenapa saya pasca dari diperlakukan orang seperti itu? Jadi seakan-akan saya mencari pelampiasan dan lain-lain sebagainya, dan saya menyakiti ada orang ini. Jadi pada waktu itu saya sempat sekali lagi sempat down, sempat jatuh, sempat benci diri saya, dan sempat melakukan hal-hal yang ekstrim juga ya. Kenapa? Waktu itu kami punya komunitas ekstrim, di mana di situ kami bermain rollerblade, kemudian skateboard, kemudian ada sepeda juga. Dan di perkumpulan itu yang saya ingat, kami menamakan Extreme Squad, dan ya di situ saya banyakkan bergaul dengan cowok-cowok, walaupun cowok-cowok itu adalah saudara saya dan tetangga-tetangga kami, tapi kami membentuk grup itu. Dan ya di dalam grup itu, di situ kami bisa mabuk-mabukan, kemudian bisa merokok, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kenapa saya lakukan itu? Karena saya berpikir saya sudah berbuat dosa, saya sudah jatuh di asrama. Jadi semenjak saya keluar dari situ, saya pikir saya mau melakukan hidup bebas aja. Saya mau berbuat apa yang saya suka, ingin saya lakukan. Dan kebetulan kami punya grup itu, kelompok itu, walaupun di situ saya tidak lanjut pacaran dengan wanita, tidak ya, tapi melalui pergaulan yang seperti itu kami mabuk-mabukan, kemudian merokok. Kami melakukan hal-hal ekstrim, dan itu sangat-sangat membuang waktu.
Sementara pada waktu itu saya sudah sekolah tinggi Alkitab. Saya sudah masuk semester ketiga dan saya sudah melakukan pelayanan, tapi jatuh hanya karena itu. Dan pada akhirnya guys, saya berusaha bangkit. Saya mencoba bangkit lagi, walaupun saya berpikir saya sudah tidak layak, saya sudah tidak suci, saya sudah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi pada akhirnya saya dibaharui dan kemudian saya lanjut kelas 2 di sekolah Alkitab. Setelah saya lanjut, saya mulai baikan lagi sama Tuhan. Dan pada waktu saya kelas 2, Tuhan jaga saya dan saya juga jaga diri saya agar supaya tidak terjadi hal yang seperti waktu saya di asrama yang pertama. Jadi di tempat kedua ini saya menjaga benar-benar diri saya dan saya berhasil. Dan kemudian saya praktek, dan tahun 2007 saya dilantik pendeta muda. Sungguh dahsyat dan luar biasa Tuhan, karena itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Salah satu kenapa saya pasang di Facebook saya nama pendeta muda, itu bukan untuk dipamerkan dan dibanggakan, ataupun bukan untuk menyembunyikan diri saya di belakang nama itu, tetapi saya yakin itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena orang yang seperti saya ini boleh melewati itu dan boleh Tuhan percayakan. Setelah saya melakukan hal yang sempat menyakiti hati Tuhan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan pun paham dengan sikap saya dan sifat saya pada waktu itu. Dan Tuhan pasti melihat kesungguhan saya yang tidak mau tetap di dalam dosa, tetapi mau bangkit. Dan kalaupun saya dilantik, itu semua karena kemurahan Tuhan, melalui campur tangan Tuhan. Saya dilantik waktu itu di Kongkoan, dan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, kemudian tahun 2007 setelah dilantik, saya mendapat tawaran jadi pengerja di sekolah Alkitab. Nah, 1 tahun saya jadi pengerja di situ. Saya pun berdoa, walaupun waktu saya jadi pengerja pada waktu itu sempat saya juga mengalami hal yang tidak enak di situ, dan masih berkaitan dengan hubungan-hubungan yang seperti ini, karena ada yang keberatan, sempat menelpon dan mempertanyakan dan lain-lain sebagainya. Tapi pada akhirnya tidak berkelanjutan, karena memang kami tidak ada hubungan. Jadi ada yang salah satu yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi sempat bermasalah, dan mereka sempat konfirmasi ke sekolah, tapi
akhirnya tidak jadi diurus karena memang tidak ada apa-apa. Jadi saya hanya setahun di pengerja di sana. Waktu itu angkatan 63, saya pengerja di sekolah. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut ambil S1 saya di Cianjur, dan selama saya kuliah juga begitu banyak tantangan dan rintangan yang saya hadapi, sehingga akhirnya saya memperoleh S1, dan S1 itu hanya saya anggap sebagai bonus dari Tuhan. Saya juga harus kuliah jauh-jauh sampai ke Cianjur. Ini semua karena kemurahan Tuhan, dan sekalipun itu bukan untuk sesuatu untuk dibanggakan, tapi karena saya alami dan lalui dengan kerja keras. Saya pada waktu mau masuk disponsori oleh ada jemaat di Manado, orang kaya yang boleh berkerelaan membagi uangnya untuk saya kuliah. Berawal dari situ, itu pun semua adalah hasil doa saya, dan pada waktu itu saya meminta kepada Tuhan. Saya berpikir, Tuhan, kalau Engkau berkenan, Engkau sudah ampuni saya, Engkau pasti buka jalan, Engkau pasti akan kirimkan sponsor, donatur, dan saya mempunyai kerinduan untuk menyelesaikan kuliah saya. Dan Tuhan bekerja secara luar biasa. Saya didoakan oleh waktu itu kepala sekolah dan juga ketua MD Sulut. Surat rekomendasi saya juga berasal dari beliau, dan dia mendoakan saya. Di doanya dia bilang pasti saya berhasil. Dan selama 7 tahun saya kuliah sangat berat, hampir tidak selesai. Dan saya sudah kuliah, kemudian saya ambil skripsi, dan di skripsi saya membahas tentang homo dan lesbi ini. Dan saya tidak menyangka bahwa di suatu saat nanti skripsi saya ini menjadi bumerang buat saya. Mengapa? Karena ada orang yang menuduh bahwa ketika saya buat skripsi itu sekarang saya sudah praktekkan dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur saja kepada Tuhan, karena sekali lagi tidak gampang dan tidak mudah. Mengapa ketika pun saya membuat skripsi itu, saya harus terlibat dengan orang-orang yang mengalami masalah itu, yang homo dan lesbi. Saya harus mendekat kepada mereka, karena saya tidak harus memfitnah kalau tidak mendengar pengakuan langsung dari mereka. Jadi mungkin ada yang hanya berteman baik, tapi kita sudah berpikiran mereka lesbian atau mereka homo. Padahal sebenarnya tidak. Jadi ketika pun saya menyusun skripsi ini, saya benar-benar harus mendatangi jemaat yang benar-benar berperilaku seperti ini. Jadi dia mengakui bahwa dia memang homo, dia mengakui bahwa dia memang lesbi, sehingga saya punya bukti yang cukup kuat untuk menyusun skripsi saya. Dan setelah saya kuliah, saya susun skripsi dan akhirnya saya wisuda. Saya mendapat S1 dengan penuh perjuangan dan rintangan, memakan waktu, memakan uang, bahkan seluruh pengorbanan. Selain dari sponsor saya, pengorbanan juga dari orang tua saya, keluarga saya. Jadi mengapa saya berani pasang di Facebook pendeta muda, dan juga ada gelarnya di belakang? Karena saya berpikir saya meraih itu dengan tidak gampang dan tidak mudah, dan itu saya
seakan-akan dedikasikan ya. Saya seperti itu karena sekali lagi tidak gampang dan tidak mudah saya meraih itu. Dan kemudian ada beberapa orang menganggap kalau saya pasang itu sepertinya gelar dan status pendeta saya itu tidak sesuai dengan kehidupan saya sehari-hari. Ketika mereka melihat hal-hal yang mungkin menurut mereka tidak baik, mereka langsung menjudge. Bahkan ada beberapa yang sempat saya dengar, sempat berbicara langsung menyakiti hati saya, bilang, wah begitu, bahasanya begini ya, begitu ya kalau STH begitu, pendeta kayak gitu, dan lain sebagainya. Saya tetap merasa bangga dan saya tetap merasa baik-baik saja, walaupun sekali lagi tantangan yang berat. Yang saya boleh lewati, tapi saya tetap merasa bangga dengan Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun saya tetap berterima kasih. Dan guys, setelah saya ambil S1, kemudian saya balik ke Manado, saya mengajukan permohonan untuk kembali praktek di sekolah Alkitab. Saya pun bergumul waktu itu, sudah pelayanan juga, dan Tuhan buka jalan. Akhirnya saya diterima kembali angkatan 71, 72, 73, 74, dan pada angkatan 75 saya dikeluarkan dengan tuduhan bahwa saya berhubungan dengan siswi, dan saya juga berhubungan dengan, katanya ada pengerja sama teman pengerja. Dan sangat berat buat saya. Kenapa? Karena sekali lagi saya berusaha mempertahankan diri saya untuk tidak menjadi seperti itu, tetapi dituduh seperti itu dengan berbagai alasan, foto-foto di Facebook, di IG, kemudian entah ada kesaksian dari mana yang enggak tahu seperti apa yang memfitnah saya seperti itu. Dan pada akhirnya saya dikeluarkan, dan pada waktu saya diberitahukan ini, saya sama sekali tidak menerima akan hal ini. Saya membela diri mati-matian. Bahkan saya berkata, kalau Tuhan tidak mau bela saya tidak takut, karena memang saya tidak melakukan. Tapi memang saya sempat dekat dengan ada yang siswi itu, saya sempat dekat, tapi kami hanya sebagai adik. Dia saya anggap sebagai adik, dan mungkin kalau peraturan sekolah sudah melanggar, tapi sebelumnya angkatan sebelumnya juga saya melanggar aturan itu. Tapi maksudnya bukan berarti kami sudah mempunyai hubungan yang seperti itu. Dan pada akhirnya saya dikeluarkan, dan sungguh-sungguh sangat menyakitkan buat saya. Kenapa? Karena saya kehilangan pekerjaan,
Kemudian saya dikembalikan ke rumah, dan selama waktu di rumah saya koreksi diri, saya belajar introspeksi diri, saya bertanya-tanya terus kepada Tuhan apa yang sudah saya lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang sudah lakukan, kenapa Tuhan mengizinkan. Dan di masa-masa itu sangat-sangat berat buat saya untuk bangkit. Saya berpikir kenapa Tuhan tidak membela saya. Saya berpikir Tuhan yang tahu hidup saya seperti apa, kenapa Tuhan tidak bela. Dan satu juga pemikiran saya ya saudara-saudara, waktu itu saya berpikir begini, kalau misalkan seandainya saya beneran melakukan hubungan atau pacaran dengan siswi, kenapa saya tidak lakukan saja ya. Seakan-akan saya berpikir saya menyesal, maksudnya pemikiran saya seperti ini, lebih baik saya bikin saja ya satu kali, biarpun kalaupun dikeluarkan itu bukan fitnahan dan tuduhan, tapi itu memang benar-benar saya lakukan. Saya sempat punya pemikiran seperti itu, kenapa tidak saya perbuat saja ya. Saya menyesali kenapa saya tidak melakukan. Mungkin seperti itu. Itu adalah intimidasi iblis buat saya. Dan sekali lagi saya pun bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa itu terjadi, kenapa ini bisa terjadi kepada saya. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan selalu punya rencana yang baik buat saya. Tuhan itu sungguh luar biasa, dan Tuhan tetap melakukan pekerjaannya, walaupun sering saya mungkin tidak bisa melihat, sering mungkin saya tidak bisa mengerti, walaupun saya sudah pendeta muda, saya sudah STH, saya sudah melayani beberapa tahun. Tapi itulah, saya tidak bisa membaca pikiran Tuhan karena saya hanyalah manusia. Dan lewat peristiwa ini membuat saya atau mengajarkan saya agar supaya saya tidak menjadi sombong, saya tidak bangga dengan apa yang saya punya, saya tidak bangga dengan gelar, status, ataupun pelayanan tempat kita praktek. Jangan pernah bangga dengan itu, karena satu kali kalau Tuhan ambil semuanya itu, kalau Tuhan izinkan kita kehilangan semuanya itu, kita harus tetap bertahan. Sekali lagi, saya pada waktu mengalami hal yang seperti itu, saya berpikir kalau memang benar-benar ya saya melakukan itu, kemudian dikatakan seperti itu dan dikeluarkan, ya saya mungkin akan terima saja. Tapi kenapa saya tidak terima dan kenapa saya begitu sakit hati? Karena saya tidak melakukan hal-hal yang misalkan pacaran dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin orang bilang ini itu dan lain-lain sebagainya. Tapi kalaupun misalkan mau ditanya kepada siswi ataupun ditanya kepada pengerja yang difitnah kepada saya dengan saya, mereka pun mengatakan bahwa kami memang tidak ada hubungan apa-apa.
Tapi orang lain mencari salah saya di masa lalu saya, maksudnya di kejadian-kejadian lalu yang tidak tahu pembuktiannya apa. Tapi ya begitulah yang terjadi di dalam hidup saya, dan sekali lagi saya mengaminkan ini semua atas kehendak Tuhan. Tidak mudah untuk saya mau menjelaskan atau mau membela diri atau mau berkata. Saya yakin Tuhan yang paling tahu apa yang terjadi semuanya, dan Dia yang akan menilai semuanya. Jadi saya tetap koreksi diri saya pun sendiri ya saudara-saudara. Waktu itu saya mau mensalahkan diri saya, tapi diri saya pun sebaliknya berkata bahwa saya tidak salah. Jadi diri saya sendiri pun berperang dengan diri saya sendiri. Kalau Anda paham maksud saya, kenapa? Karena diri kita yang tahu adalah diri kita sendiri. Mungkin orang melihat, wah dia seperti ini, dia seperti itu, tapi yang merasakan kita. Nah kemudian dengan orang yang bersangkutan yang dituduhkan dengan saya, apakah memang benar-benar mereka merasa ada hubungan atau apa? Nah sempat saya berkata, saya menanyakan kepada teman pengerja saya, dia bilang enggak, tidak ada hubungan apa-apa. Nah, seperti itu, karena memang tidak ada hubungan apa-apa. Tapi begitulah, ini sudah terjadi, dan sekali lagi ini hanya cerita masa lalu yang sebenarnya sangat sakit untuk diingat. Tapi syukur kepada Tuhan saya boleh melalui itu, walau sempat hampir jadi kayak orang gila, seperti mau bunuh diri ataupun mau bunuh orang. Ada pikiran-pikiran yang seperti itu sempat menggerogoti otak saya. Tapi syukur kepada Tuhan, saya tidak lari ke hal-hal yang negatif, seperti misalkan saya mungkin mabuk-mabukan atau saya merokok lagi, tidak ya, atau saya bergaul dengan orang-orang yang istilahnya untuk menjatuhkan saya lagi. Saya bersyukur tidak, dan saya tetap berusaha menjaga diri saya sampai saat ini, dan semoga Tuhan tetap melindungi saya dan menolong saya. Saya sudah umur 38 ya guys. Mungkin orang akan berpikir ya menikah saja apa, tapi itu bukan suatu penyelesaian, karena kita juga harus tahu benar-benar siapa jodoh kita. Jadi bukan berarti kalau saya tidak menikah, saya lesbian, bukan berarti seperti itu. Hanya mungkin belum menemukan jodohnya saja. Dan semoga sharing saya ini bisa menjawab tanda tanya saudara pada saya. Orang-orang yang peduli terhadap hidup saya berterima kasih. Orang-orang yang pernah kagum atau pernah membenci saya ucapkan terima kasih. Dan marilah kita berdamai, karena saya pun sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Orang-orang yang fitnah saya, orang-orang yang sudah keluarkan saya
dan orang-orang yang sudah membuat saya menjadi seperti ini. Saya berterima kasih karena Tuhan sudah kirim mereka untuk saya. Melewati ini semua saya menjadi lebih kuat, saya menjadi lebih semangat, dan saya sudah ampuni orang-orang yang melakukan hal ini. Walaupun pada awalnya saya tidak bisa menerima, saya blok semua orang-orang yang saya anggap menyakiti saya. Tapi apa gunanya itu? Akhirnya saya mengampuni, saya belajar mengampuni, dan saya berterima kasih. Kenapa saya berterima kasih? Karena saya tidak bisa banggakan apapun yang sudah saya raih, walaupun itu dengan kerja keras, dengan air mata, dengan keringat, dengan uang, dengan apapun. Tapi semuanya itu tidak akan berguna ketika kita menjadi sombong, ketika kita menjadi arogan, ketika kita merasa benar. Dan saya di posisi ini, saya sementara mungkin direndahkan oleh Tuhan, saya sementara diuji, sementara dicoba. Dan sepanjang perjalanan saya menjadi pendeta muda, saya menjadi hamba Tuhan, saya memegang gelar STH itu, saya yakin semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Walau sekali lagi ada yang memfitnah saya dan lain-lain sebagainya, tapi itu merupakan bagian dari proses untuk saya. Saya sudah mengampuni siapapun juga yang terlibat. Saya anggap itu mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya guys. Tidak ada sakit hati lagi, yang ada hanyalah damai sejahtera. Kenapa saya bisa melakukan, kenapa saya bisa membuat video ini? Karena hati saya sudah damai, dan saya mau bersuka cita dengan Tuhan. Dan saya minta maaf sekali lagi kalau ada yang saya sakiti, saya lukai. Sekali lagi saya minta maaf. Dan tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.